Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdeyanti, NIM 252127 dari kelas 3 PTIKD. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian JARCOM. Jaringan komputer berdasarkan distribusi data. Distribusi data terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien berfungsi untuk mengakses informasi atau data yang berasal dari komputer server. Di dalam jaringan terpusat memiliki istilah DAM, di mana di terminal ini tidak memiliki pemrosesan data. Kelebihan dari jaringan terpusat adalah standarisasi mudah diterapkan. 2. Pemakaian CPU menjadi lebih efisien. 3. Tingkat keamanan lebih terjamin. 4. Sebagai sarana aplikasi multi-user. Kekurangan dari jaringan terpusat adalah bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem akan berhenti berfungsi. 2. Memiliki pelayanan yang kurang fleksibel. 3. Bila kinerja kerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan menurun atau melemah. 2. Jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan perpaduan dari jaringan terpusat. Jaringan terpusat yang tersusun dari komputer server dan komputer klien sehingga memungkinkan membentuk suatu sistem jaringan yang tertentu. Kelebihan dari jaringan terdistribusi adalah: 1. Mengatasi beban masalah kerja komputer pusat. 2. Memiliki biaya komunikasi yang murah. 3. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap seluruh sistem. 4. Dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasikan sistem, dan lain-lain. Kekurangan dari jaringan terdistribusi adalah: 1. Boros dalam sistem peralatan. 2. Memiliki biaya yang cukup mahal. 3. Proses data yang agak lambat dibandingkan sistem terpusat. 4. Bahaya dari segi keamanan data. Saya akan melanjutkan soal nomor 2. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Jaringan berkabel. Media yang digunakan pada jaringan ini adalah kabel. Kabel tersebut dihubungkan dari satu komputer ke komputer lainnya untuk bertukar informasi atau data dan terhubung ke jaringan. Salah satu media yang digunakan pada jaringan berkabel adalah kabel UTV. Kelebihan dari jaringan berkabel adalah: 1. Koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal. 2. Penggunaan jaringan kabel lebih cepat dibanding jaringan nirkabel.
harga yang relatif lebih murah, keamanan tinggi, bandwidth yang tinggi. Kekurangan menggunakan jaringan berkabel adalah 1. Pengguna lebih tidak nyaman saat menggunakan jaringan berkabel pada perangkat mobile karena menggunakan kabel. Pengguna jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau seluruh area kantor. Untuk memperluas jaringan, maka dibutuhkan lebih banyak biaya untuk router dan switch. 2. Jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel memerlukan gelombang elektromagnetik untuk media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, maka jaringan tanpa kabel memerlukan gelombang elektromagnetik untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel. Adapter wireless adalah media yang digunakan pada jaringan tanpa kabel. Kelebihan dari jaringan tanpa kabel adalah 1. Mempermudah saat bertukar file dan sumber daya lainnya dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. 2. Lebih mudah saat digunakan dalam jumlah yang banyak karena tidak dibatasi jumlah pengguna. Lebih nyaman digunakan, membantu mengalihkan informasi ke media sosial dengan mudah. Kekurangan dari menggunakan jaringan tanpa kabel adalah kecepatan berbagi file lebih lambat daripada menggunakan jaringan berkabel. 2. Instalasi dan pengembangan yang cukup mahal. 3. Peralatan yang masih tinggi harganya. 4. Informasi yang kurang aman dan mudah dihack. 5. Jaringan sangat tergantung pada cuaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.